Marilah sebelum mulai acara kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihi wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah acara di Jogja bedah buku kemarin, kita bertemu kembali dalam lanjutan syarahan tentang Allah 1C. Kenapa kami bagi-bagi menjadi 1 sampai 3 kali ini? Karena syarahan 1 ini adalah benar-benar sebagai jembatan ya untuk berpindah dari pelajaran Ma'rifatullah level 1 dan 2 ke level 3, 4, dan 5. Ini adalah jembatannya. Mudah-mudahan dengan jembatan ini bisa kita melihat apa perbedaan dari level 1, 2 dengan level 3 nanti. Mari kita lanjutkan bahwa sebelumnya kita sudah tahu bahwa di dalam pelajaran syariat ya yang dipentingkan adalah bagaimana hukum ya, kemudian barulah nanti diutamakan atau diusahakan untuk bertemu atau bisa berhadapan dengan Allah, menyembah Allah, zikrullah dan sebagainya. Ini adalah dalam pandangan syariah. Kuncinya ini bermacam-macam ya, dan pintunya juga bermacam-macam. Tapi intinya adalah semuanya berawal dari hukum dan hakam atau fikih. Ini yang sudah diketahui. Kemudian ada jalan wali-wali dan tarekat. Ini bermacam-macam, tetapi yang biasanya adalah kenali diri, maka kenalkan Allah. Maka di situ akan ketemu dulu dengan ciptaan, maka nanti dengan berbagai usaha atau aktivitas ya yang berhubungan dengan ciptaan, terutama diri manusia, maka nanti barulah bisa kenal dengan Allah. Ya, tapi kenalnya biasanya dengan wahdatul wujud, di mana semua ciptaan adalah manifestasi atau pencitraan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wahdatul wujud. Sedangkan Nur Muhammad itu tetap dibukanya dengan ciptaan, lalu dengan ciptaan itu nanti kenal dengan Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad baru kenal dengan Nur Allah, dan setelah itu baru kenal dengan Allah. Nah, ini adalah urutan yang perbedaan antara wahdatul wujud dengan Nur Muhammad. Sedangkan tasawuf jalan nabi-nabi, kita sudah kenal bahwa kuncinya adalah diberikan oleh Rasulullah sendiri kepada guru kita, Ustaz Husain bin Abdul Latif, yaitu pada permulaan hanya Allah saja yang ada, tiada apapun bersamanya. Kuncinya diberikan, pintunya juga diberikan, yaitu pintu kun. Kun untuk membuka pintu, membuka ilmu Ma'rifatullah. Maka begitu, maka baru kita paham ada Allah. Allah tidak serupa, tidak seumpama, dia disebut dengan laisa kamitslihi syai'un. Lalu tajalli yang maha halus, begitu yang maha halus tajalli, maka barulah ada yang maha besar. Tanpa ada yang maha halus, hanya Allah saja yang ada. Setelah ada yang maha halus tajalli, baru ada yang maha halus dan yang maha besar. Kenapa maha besar? Karena kita berbicara tentang Allah, ya, maha dirinya satu yang maha halus, dan yang berikutnya adalah dirinya yang maha besar. Nah, yang maha halus inilah yang bercahaya menjadi zat, zat juga bermanifestasi menjadi lahul mahfudz. Nah, nanti lahul mahfudz. Nah, inilah yang akan kita bahas sekitar di sini, ya. Inilah yang menyebabkan terjadinya kepatuhan yang ketat nanti.
Apa maksudnya kepatuhan yang ketat itu? Mari kita mulai. Pertama hanya Allah saja yang ada. Kemudian tajalli yang maha halus. Lalu dengan tajalli yang maha halus otomatis ada yang maha besar. Yang maha besar tidak kita sentuh dulu. Kita lihat yang maha halus. Seperti apa yang terjadi di maha halus, kita lihat, kita bedah di sana, ya. Kita bedah. Itulah lahul mahfud. Maka maha halus itu menzahirkan zat. Zat juga bermanifestasi menjadi rencana induk. Nah, yang tadi yaitu syariah, wadatul wujud, Nur Muhammad, dan bahkan jalan nabi-nabi dan juga sekalian yang lainnya, apakah itu juga yang New Age Movement dan sebagainya, inilah yang akan kita lihat nanti, tidak akan kita lihat lagi, karena ini hanya adalah manifestasi atau fata morgana. Ya, nah artinya apa? Di sini terjadi perubahan yang dari syariat menjadi wadatul wujud bisa menjadi syariat atau Nur Muhammad. Jalan nabi-nabi pun ada yang kemudian tidak melanjutkan lagi ada. Nah, itu adalah yang disebut dengan apa? Manifestasi atau gambaran fata morgana. Nah, semua gambaran ini akan berlaku dengan kepatuhan yang ketat. Nah, ini yang kita lihat. Kenapa kepatuhan yang ketat? Ya, kita tidak lihat lagi di sini tadi. Ya, di sini ada zat, ini lahul mahfud. Kita tidak lihat lagi itu. Kita lihat kenapa kepatuhan ini. Kepatuhan ini adalah karena bersumberkan dari yang maha halus. Nah, ini yang akan kita lihat nanti ya. Jadi kalau kita lihat tadi adalah yang tentang yang maha halus ini. Ya, yang maha halus. Mari kita mulai yang maha halus. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana Allah memastikan segala sesuatu yang ada di dalam Lauhul Mahfud sebagai sandiwara ilahi itu bergerak mengikuti, patuh secara total dan ketat terhadap rencana induknya. Tidak ada penyimpangan atau perubahan sedikit pun. Nah, ini yang kita lihat bagaimana dia itu terjadi. Maka dia ciptakan segala sesuatu dari dirinya yang maha halus ini. Ya, maka kita lihat dia mengatakan dia yang maha halus, infinitesimal ya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Nah, ini Allah berbicara tentang dirinya yang maha halus. Maka tentu saja kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah yang maha halus. Nah, ini sudah kita pelajari dulu di pelajaran tingkat pertama dan tingkat kedua. Ya, di sana kemanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Kita tidak melihat lagi sifat ciptaan dan hakikat atau zat, karena semua itu ternyata hanyalah sekedar manifestasi, hologram, fata morgana dan tidak wujud. Kalau kita gambarkan, dia akan seperti ini. Ya, tajalli yang maha halus. Nah, pertanyaannya adalah maha halus itu apakah berbeda dengan maha besar? Ya, kalau kewujudan, ya, itu tidak berbeda sama sekali. Tetap dia laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa, tidak seumpama. Tapi kenapa kita beri gambaran bulat kecil ya. Ataupun nanti kita beli segi empat gitu ya. Itu hanya untuk memudahkan pengajaran. Ya. Kalau tidak kita gambarkan, kita tidak, hanya perumpamaan saja. Ya. Seperti juga Allah mengatakan Allah adalah cahaya dan langit. Perumpamaan cahaya Allah itu perumpamaan. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja untuk memudahkan pengajaran kita. Tetapi walaupun digambarkan, yang maha halus itu tetap tidak ada rupa, tidak ada bentuk, tidak ada apa-apa yang bisa digambarkan. Ya, nah kalau kita besarkan sedikit, dia akan seperti itu. Perbesar wajah tadi yang bulat itu, kita buat dia bisa terlihat. Ya. Maka barulah kita paham bahwa dia tidak ada yang setara dengan dia. Ya, kita lihat ya. Ini tidak sesuatu yang serupa dengan dia. Nggak ada yang serupa di sini. Ya, tidak ada yang dia tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Tuhan tidak terlihat dan tersembunyi dari pikiran manusia. Nah, inilah sama itu. Sama dengan Allah sedang berbicara tentang wajah ini. Ya. Kalau kita lihat tadi, pembicaraan kita adalah Allah, kemudian ada yang wajah yang maha halus dan maha besar. Pembicaraan kita nanti akan berfokus di mana? Akan berfokus di sini. Fokus pada yang maha halus.
menyentuh sedikit yang maha besar dan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nanti kita akan masuk kepada peringkat 4, yaitu bercerita tentang maha besar, peringkat kelima tentang Allah. Nah, mari kita fokus saja ke sana, ya. Kita hanya berbicara tentang apa? Tentang seperti berbicara tentang ekor gajah, ya. Tetapi kita belum berbicara tentang badannya dan sebagainya, ya. Lalu apa yang terjadi dengan maha halus ini, ya? Begitu tajalli maha halus, ya, lalu serentak terjadilah cahaya, ya, bercahaya, ya, maha halus jadi bercahaya. Jadi kalau di Kristen itu dikatakan Allah berfirman jadilah cahaya, ya, di kitab Genesis. Tetapi ini tidak tepat karena firman itu adalah mungkinul wujud. Jadi tidak tepat dikatakan di sini. Tapi kalau tajalli, ya, tajalli yang maha halus kemudian bercahaya, barulah itu dikatakan benar. Maka itulah yang dikatakan di dalam An-Nur, Allah cahaya langit dan bumi. Itu satu perkataan di situ. Nah, perumpamaan cahayanya itu, nah baru dikatakan umpama. Bagaimana Allah ingin menerangkan cahayanya itu? Maka dia Allah membuat sebuah perumpamaan. Seperti apa? Sebuah ceruk, ya, lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail nanti. Sekarang kita hanya bahas secara garis besar dulu, ya. Tiba-tiba wajah yang maha halus itu bermanifestasi atau menyamar. Dia sudah memiliki bentuk rupa, gambaran yang menyala, terang benderang dan bercahaya. Jadi dia bukan lagi maha halus, karena kalau yang maha halus tentu dia masih laisa kamitslihi syai'un. Nah, sekarang yang maha halus itu sudah bercahaya, ya, atau menjadi zat. Kita gambarkan tadi maha halus, kemudian maha halus itu bercahaya, ya. Kalau dikatakan bercahaya, maka zat itu adalah perwujudan atau manifestasi yang pertama dari yang maha halus. Cahaya itu disebut dengan zat, atau dalam bahasa Inggrisnya the essence, ya. Maka Rasulullah berkata, engkaulah zat yang mendahulukan dan zat yang mengakhirkan. Jadi wajibul wujud atas semua ciptaan atau mungkinul wujud. Tidak ada Tuhan selain engkau. Nah, inilah juga hadis yang membatalkan pahaman Nur Muhammad. Karena di sini engkaulah zat yang mendahulukan dan zat yang mengakhirkan. Bukan Nur Muhammad fil awalin dan Nur Muhammad fil akhirin. Enggak seperti itu. Ya. Kita lanjut. Zat itu tetap esa, kemudian bermanifestasi pula menjadi yang lain atau banyak. Manifestasi inilah lauhul mahfud atau ciptaan mungkinul wujud. Ini kemudian bermanifestasi kedua yang maha halus. Jadi manifestasi pertama dari yang maha halus adalah zat, dan manifestasi kedua dari yang maha halus adalah lauhul mahfud. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi, ya. Nanti di bagian berikutnya, bagaimana manifestasi di lauhul mahfud ini kita akan bahas secara lebih detail lagi, ya. Karena ini kita hanya segaris besar dulu. Yang detailnya adalah bahwa lauhul mahfud itu sendiri sudah ada di situ terbentuk apa? Sudah terbentuk tirai nur, ada arash, air, sidratul muntaha, gumpalan padat, ya, gumpalan padat, cikal bakal dari bumi, ya. Firman kun ini sendiri, ya, firman kun itu sendiri adalah ciptaan. Oleh sebab itu, kun ini harus berlaku di dalam lauhul mahfuz. Nanti kita lihat, ya. Ya, berlaku untuk terciptanya semua ciptaan, sifat-sifat tertentu, langit, bumi, dan beserta segala isinya. Nah, ini dia. Disinilah terjadi firman kun itu, bukan di luar, bukan di zat, ya, tidak. Firman kun terjadi di dalam lauhul mahfuz, terutama untuk menzahirkan penciptaan langit dan bumi. Itu. Nah, nanti akan kita lihat secara detail apa yang terjadi di pelajaran yang kedua dan satu dan kedua sudah kita lihat apa yang terjadi dengan firman kun itu, ya. Nanti pada bagian yang keempat atau kelima nanti kita akan lebih detailkan lagi, ya. Nah, berapa kali firman kun itu, ya?
Di surah Al-Qamar Allah mengatakan, wa ma amruna illa wahidah kalamhim bil basar. Ya. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan saja, seperti kejapan mata. Nah, itu adalah firman kun. Lalu bagaimana dengan 8 firman kun itu? Yaitu sebanyak ayat Al-Quran yang memuat firman kun yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat ada 8 ya. Maka sebagai ahli sufi ya, Ustadz Hussein bin Abdul Latif telah diberikan kepekaan untuk menyusun ini ya. Maka kun pertama itu adalah Al-Baqarah 117 ya. Yang lainnya adalah pengertian, yang kun yang berikutnya adalah ikutan-ikutan yang lainnya. Artinya apa? Ya, kita lihat. Ketika bumi dan langit masih berada dalam satu paduan, Allah sudah memiliki sebuah rencana induk atau grand design Lahul Mahfud. Dan kemudian Allah berfirman kun kepada paduan itu, maka berjalanlah rencana induk Lauhul Mahfud atau grand design itu. Ya, kun pertama. Ya, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak sesuatu, maka cukuplah dia hanya berkata kepadanya. Kepadanya ini apa? Yaitu paduan bakal langit dan bumi tadi yang masih berupa satu paduan. Lalu terjadilah dia 7 langit bumi, perlengkapannya waktu dan umur. Ya. Lalu bagaimana dengan kun yang lainnya? Ya, kun yang lainnya itu tetap berada di dalam kesatuan dengan kun induk yang pertama itu. Ya, di dalam kun pertama itulah tergandung 6 atau semua kun yang lainnya. Jadi kita enak mengatakannya sekarang. Kun yang esensial hanya terjadi satu kali. Ya, kun. Nah di situ terbentuklah dari paduan padat itu menjadi langit dan bumi yang dipisahkan dan segala isinya. Dan di dalamnya kalaupun terjadi 6 kun yang lainnya, semuanya adalah berdasarkan kun yang pertama kali tadi. Nah kalau kita lihat berbagai firman kun itu ada di dalam Al-Quran, ini nggak usah kita bahas ya. Kita lihat, lanjutkan saja. Ya. Nah, bagaimana zat bermanifestasi menjadi ciptaan ya. Wajah yang halus kemudian menjadi zat ya, yang itu adalah segala ciptaan yang termasuk ruang dan waktu yang disatukan tidaklah sebesar sebutir pasir di padang pasir atau bagaikan setetes air lautan di mata Tuhan. Inilah disebut juga dengan the Big Bang, the God particle ya, Big Bang, the God particles ya. Maka disitulah terjadi maha halus, kemudian zat menjadi ciptaan. Maka setiap penzahirannya adalah manifestasinya dan menjadi sifat-sifat tertentu. Ini dikatakan oleh Abdul Ahad Daud. Ya. Maka barulah kita paham ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa dialah yang wujud atau yang zahir dan yang tersembunyi atau batin. Ya. Di sini kita paham yang wujud, yang terzahir adalah dia juga, yaitu zatnya dia, yang batin juga adalah dia juga. Ya. Nah, kalau dalam pandangan makrifat, yang wujud, yang zahir dan yang zahir adalah ciptaan dan zat, sedangkan yang batin adalah yang maha halus. Nah, ini sekarang kita lihat ada 3 lapisan. Maha halus, zat, dan ciptaan. Artinya, di sebalik segala ciptaan ada zat, dan di sebalik zat ada yang maha halus. Tajalli yang maha halus menyebabkan adanya yang maha besar. Yang maha halus bersama yang maha besar adalah Allah Ta'ala. Maka inilah lapisan-lapisannya sekarang. Maha halus, ada zat, penzahirannya ciptaan, maka gabungan dari yang maha halus dan maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu mana yang menjadi sumber segala kuasa dan pergerakan? Ya, mana yang menjadi sumber pergerakan, sumber kuasa dari penzahiran tadi? Maka disebut maha halus menjadi sumber kuasa dan pergerakan. Mari kita lihat. Ini maha halus, zat adalah manifestasi, ciptaan juga adalah manifestasi. Maka sebagai manifestasi, zat dan ciptaan tidak punya kekuasaan atau kekuatan sama sekali. Maka kuasa dan kekuatan sebenarnya ada pada yang maha halus. Ya.
Artinya apa? Pada yang maha halus inilah adanya segala kekuatan, gerak, pengetahuan, seluruh kemampuan lainnya yang tidak terbatas. Karena ia adalah bahagian maha halus dari Allah. Sedangkan zat dan ciptaan tidak punya semua itu. Bagaimana zat dan ciptaan bisa bergerak? Bagaimana dia bisa berpengetahuan? Bagaimana dia bisa berkemampuan? Ya, padahal dia hanya adalah manifestasi. Maka yang punya semua itu adalah yang maha halus. Yang maha haluslah sebagai sumber dari kekuatan untuk bergerak karena ia adalah sebagian dari Allah Subhanahu wa taala. Zat hanyalah ciptaan yang pertama atau wajibul wujud. Lahul mahfud juga hanyalah ciptaan, tetapi dia adalah yang kedua, yaitu mungkinul wujud. Kedua-duanya hanyalah manifestasi. Bagaimana manifestasi bisa mempunyai kekuatan? Tentu tidak bisa. Ya, tentu tidak bisa. Bagaimana bisa fata morgana yang terlihat di padang pasir akan mempunyai air? Tentu tidak bisa, karena fata morgana itu hanyalah bayangan, hanya manifestasi, hanya gambaran saja. Dan begitulah ciptaan, yaitu zat dan lahul mahfud. Ia hanya bayangan saja, dia hanya bayangan saja. Ini yang perlu kita garis bawahi. Maka bagaimana zat dan ciptaan bisa bergerak? Karena di sebaliknya adalah yang maha halus. Yang maha haluslah yang menggerakkannya. Kalau kita lihat kaki yang sedang berjalan, ya, bagaimana kaki yang sedang berjalan ini? Siapa yang membuat kaki ini bergerak? Siapa membuat kaki ini berjalan? Tentu bagi orang yang masih buta, dikatakan yang berjalan itu adalah kaki, ya. Kakilah yang berjalan. Itu bagi yang masih buta. Bagi yang sudah melihat kebenaran dan kita sudah pada level yang ketiga, maka sebenarnya bukan kaki yang bergerak, bukan kaki yang berjalan, tetapi maha haluslah yang berjalan. Gerakan kaki hanyalah manifestasinya saja. Nah, ini yang berbeda dengan pandangan kita di level 1 dan 2. Ya. Kalau level 1 dan 2 kita masih melihat itu adalah zat, kalau adalah yang masih buta itu adalah sifat. Ya. Sedangkan pada level level 2 itu juga walaupun itu sudah mulai menyentuh kepatuhan, tetapi tetap zat yang patuh. Tetapi di level 3 sekarang yang bergerak, yang berjalan itu adalah yang maha halus. Ini yang perbedaan utamanya. Di sebalik kaki yang bergerak dan melangkah itu ada zat, dan di sebaliknya lagi ada yang maha halus. Maha haluslah yang menggerakkan kaki itu. Ini kita fokuskan ke sana. Jadi kita simpulkan di sini, kita bergerak, kita berbicara, kita beraktivitas, dan sebagainya yang kita lakukan selama kita di alam dunia ini, yang maha haluslah yang menggerakkan kita melakukan itu semua. Kita hanya boneka atau wayang. Yang menyokong atau yang menjalankan semuanya adalah Padalang. Yang dalam hal ini adalah yang maha halus. Ini yang harus kita pahamkan sekarang. Jadi kalau kita lihat ini adalah ekor gajah bulu-bulu, ya, bulu-bulu di ekor gajah yang bergerak, ya. Kita lihat yang bergerak itu adalah ekornya, ya. Lalu gajahnya bertanya, ini ada gajah, begitu kakinya bergerak adalah ekor dan yang menggerakkan adalah badan. Tapi sekarang kita hanya yang melihat saja ekor dulu, belum melihat badannya, ya. Ekornya dulu saja yang kita lihat, bahwa apapun yang ada bulu-bulu harus yang bergerak di sini, maka yang menggeraknya itu adalah ekornya, ya. Tapi gajahnya berkata, kamu pikir siapa yang goyangkan ekorku? Dan tentu badannya yang menggoyangkannya, ya. Nah, tapi kita tidak berbicara dulu badan ini, kita bicara dulu ekornya lah yang menggerakkan bulu-bulu yang ada di ekor itu, ya. Nah, kalau kita umpamakan ini adalah istana es, air yang membatu. Air yang tersemui di dalam air yang membatu ada di sini, ya. Kemudian sedikit air lautan. Maka istana es adalah bentuk air yang membatu yang berbentuk istana atau ciptaan. Di dalam air yang membatu itu masih ada air juga yang terperangkap di dalamnya. Itu disebut dengan zat. Air yang terperangkap itulah sedikit bagian dari air lautan, yaitu yang halus, ya. Nah, mari kita mulai belajar.
ya, belajar memaknai, ya. Bagaimana di dalam Al-Qur'an itu terjadi monolog, ya. Ada monolog, ada dialog. Ini lebih lengkap nanti kita lihat pada bagian-bagian berikutnya. Ini di dalam Gospel Barnabas kita lihat. Nabi Isa menjawab, Filipi, Tuhan adalah baik yang tampaknya tidak ada kebaikan. Nah, ini sebenarnya adalah uh, maaf, pulang dari Jogja agak batuk kemarin. Ya, ini semua adalah perkataan yang maha halus, ya. Ya, bisa juga nanti perkataan yang maha besar kepada yang maha halus, ya. Tapi lihat kebenarannya, Tuhan adalah baik yang tampaknya tidak ada kebaikan. Ini berbicara tentang yang maha halus. Tuhan adalah wujud yang tampaknya tidak ada kewujudan apapun juga, ya. Tuhan adalah hidup yang tampaknya tidak ada kehidupan. Begitu hebatnya sehingga dia memenuhi atau meliputi segalanya dan ada di mana-mana. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lengkap pada bagaimana ini monolog antara Allah, monolog Allah sendiri yang berbicara ya terhadap dirinya sendiri, atau dialog. Dialog itu bisa antara yang maha besar dengan yang maha halus, atau yang maha halus dengan yang maha besar, ya, atau juga antara yang maha halus dengan yang maha halus nanti. Nah, ini adalah contoh-contoh yang akan kita bahas nanti pada pada tahapan berikutnya. Kita lihat tadi, ya. Tanpa tiada kewujudan dan pergerakan, ya, tanpa Allah tiada kewujudan dan tiada pergerakan. Ini berarti yang maha halus, ya. Tidak ada kewujudan, tidak ada pergerakan, ya. Karena itu memang Allah saja yang ada. Semua pergerakan zat dan ciptaan adalah gerakan yang maha halus. Artinya tanpa ada yang maha halus juga tidak akan ada kewujudan zat dan ciptaan. Ini yang kunci utama, ya. Tanpa ada yang maha halus maka kita tidak tahu tentang semua ciptaan. Itu saja, ya. Kalau Allah, dia tetap sendiri, ya, menjadi rahasia yang amat rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun juga. Tetapi tentang ciptaan kita harus mengenal tentang yang maha halus, ya. Maka kita bergerak, bernafas, berbicara, berpikir, segala sesuatu dengan kita, sebenarnya semuanya itu adalah aktivitas yang halus yang memanipulasi, ya, memanipulasi, merubah zat dan lahul mahfuz. Kita lihat sekarang bagaimana dia maha meliputi, ya. Zat muncul dari yang maha halus, maka tidak mungkin zat lebih besar dari yang maha halus. Kita lihat, yang pertama adalah maha halus, kemudian muncul zat. Maka zat itu muncul dari yang maha halus yang lebih besar. Ya, tidak mungkin zat lebih besar dari yang maha halus. Itu yang pertama. Ciptaan muncul dari zat, maka tidak mungkin ciptaan itu juga lebih besar dari zat. Dia lebih kecil dari zat. Artinya apa? Masih ada sebagian zat yang asli yang tidak bermanifestasi menjadi ciptaan, ya. Jadi kalau kita lihat dengan kesimpulan itu ada ciptaan, ada zat, ada yang maha halus. Maka yang maha haluslah meliputi semuanya, meliputi zat, meliputi ciptaan, dan zatlah dan maha haluslah yang berada di mana-mana, ya. Bukan Allah yang berada di mana-mana, ya. Mari kita lihat lagi. Berbicara tentang dia yang awal, dia yang akhir. Maha halus tiada awal. Dia juga tiada akhir. Karena ia adalah sebagian dari Allah. Ia hanya tajalli saja. Ia memunculkan dirinya saja. Tajalli menyebabkan adanya zat dan ciptaan. Maka zat dan ciptaan ada awalnya dan ada akhirnya. Karena ia hanyalah manifestasi saja. Kemudian pergerakan sebenarnya. Di dalam lahul mahfuz ada gerakan, karena ia adalah permainan dan senda gurau ilahi. Ada drama ilahi. Sedangkan di luar lahul mahfuz tidak ada gerakan. Maha halus sendiri juga tidak bergerak kalau tidak digerakkan oleh yang maha besar. Itu yang menjadi kuncinya dari situ. Tenggorokan agak gatel.
Maka barulah kita bisa masuk kepada sebuah diagram seperti berikut ini. Allah sendiri, ya, sendiri kemudian dia ingin bersenda gurau, bermain-main. Lalu untuk itu maka dia tajalikan dirinya yang maha halus. Ini dia. Allah tajali yang maha halus. Begitu tajali yang maha halus, maka baru ada yang maha besar. Tajali yang maha halus ini kemudian bercahaya menjadi zat. Ya, zat kemudian menjadi ciptaan atau lahul mahfud. Lalu terjadilah kepatuhan ketat. Semua yang terjadi di lahul mahfud ini, maka itu akan terjadi dengan ketat. Patuh dengan sepatuh-patuhnya. Maka yang kita lihat adalah yang maha halus sekarang. Ini dia. Kalau kita lihat seperti di dalam perwayangan, ini adalah Pak Dalang dengan sebuah kitab. Ya, kitab yang akan dimainkan oleh beliau. Pak Dalang, maka di sini ada yang disebut dengan layar, ya. Yang terjadi di layar ini terjadi dengan kepatuhan yang ketat. Ya, kalau kita laksanakan, layar ini adalah zat, sifat ini adalah wayang. Ya, ya ini adalah ciptaan. Dari mana terjadinya zat dan sifat ini? Dari aktivitas yang maha halus, ya, yang menjalankannya. Kalau kita lihat perjalanannya adalah seperti ini. Ini yang terlihat di layar. Yang berpangkat layar ini adalah lihat wayang ini. Tapi kita sudah tidak melihat. Ini hanyalah manifestasi yang adalah maka kalau kita lihat sekarang, ya, kitab tadi, yang kitab takdir tadi. Oleh sebab itu, hendaklah engkau beriman kepada Allah, ya, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya dan para utusannya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir dan buruknya takdir, predestination. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka mempunyai emas segunung Uhud yang dia nafkahkan, maka Allah tidak bakal menerimanya sebelum dia beriman kepada takdir. Ini dia tadi, ya, beriman kepada takdir tadi, ya, seperti kita beriman, penonton percaya kepada yang dimainkan oleh Dalang ini adalah cerita Mahabharata. Lalu bagaimana Allah menjamin agar apa yang sudah direncanakan dan tetapkan itu bisa dipatuhi secara mutlak oleh semua ciptaan? Karena di sebalik ciptaan ada yang maha halus. Yang maha halus inilah yang menjamin terjadinya apa yang sudah ditetapkan di dalam kitab yang telah ditetapkan, itu kitab induk atau predestined, ya. Mari kita lihat, membaca yang membunuh dan dibunuh. Mari kita lihat. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Nah, ini bagaimana kita melihat ayat ini? Ya, mari kita lihat. Yang membunuh yang melempar, yang dibunuh yang dilempar, yang dibunuh yang dilempar, yang dibunuh yang dilempar. Kalau kita lihat semuanya itu hanya satu yang melaksanakannya. Aktivitas yang maha halus, ya, yang melempar, yang memanah adalah manifestasi yang maha halus. Bagaimana kamu akan bisa merubah takdir? Kamu sendiri tidak punya power. Kamu bahkan bukan zat. Maha halus menjamin semua rencana yang terzahir menjadi sandiwara ilahi. Nah, ini yang harus kita pahami betul, ya. Bagaimana kita akan merubah takdir? Kita katakan kita bisa merubah takdir. Ya, sementara kita hanya tidak punya power apa-apa, ya. Yang membunuh bukan ciptaan, yang dibunuh juga bukan ciptaan. Nih lupa sedikit nih. Yang membunuh bukan ciptaan, yang dibunuh juga bukan ciptaan.
Yang maha halus yang menggerakkan zat dan ciptaan untuk membunuh. Dan tentu saja yang maha halus digerakkan oleh yang maha besar. Ekor gajah digerakkan oleh gajah. Oleh sebab itu apa yang sudah ditulis terjadi maka wajib terjadi. Inilah yang harus kita pahami. Apapun juga yang terjadi sekarang di alam dunia, ya di dunia yang kita hadapi sekarang itu wajib terjadi karena maha halus memastikan itu akan terjadi. Ya, mari kita lihat sekarang bagaimana selawat. Di masjid kita sering mendengarkan khatib berkata, ya, Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Lalu muazin berkata, bersalawatlah kepada Nabi. Para jamaah berbareng-bareng mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kalau kita gambarkan. Khatib, Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Lalu muazin berkata, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Lalu jemaah berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita yang sudah tidak buta lagi, maha haluslah yang melakukan semua itu. Ya, jadi kita tidak melihat lagi ciptaan. Ya, kita tidak lihat lagi ciptaan atau sifat ataupun zat. Kita langsung melihat itu adalah yang maha halus yang melaksanakannya semua. Lalu kita lihat juga bagaimana dengan Musa, Khidir, dan anak kecil. Khidir berkata, begitu dia membunuh anak kecil, Khidir berkata, saya melakukan ini bukan atas keinginanku. Khidir paham bahwa dia mengikuti perintah ilahi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dia hanyalah manifestasi, sedangkan yang menjalankan adalah yang maha halus. Maka itu harus terjadi. Ya, maka kalau kita lihat kembali, ya ada Khidir yang membunuh, ada anak kecil yang dibunuh, ada Nabi Musa yang mempertanyakan, ya semuanya tetap adalah perbuatan yang maha halus saja. Ya, maka ada catatan penting yang harus kita lakukan di sini, yaitu bahwa hanya di dalam lauhul mahfud sajalah ada gerakan. Karena ia adalah permainan dan sendagero ilahi. Ada drama ilahi di dalamnya. Di luar lauhul mahfud, zat tidak ada gerakan. Yang maha halus sendiri juga sebenarnya tidak bergerak. Yang bergerak hanyalah ciptaan yang digerakkan oleh yang maha halus. Ini catatan penting yang harus kita pelajari, yang kita pegang. Ya. Lalu bagaimana dengan takdir? Ya, ini sudah kita katakan sebelumnya. Seandainya salah seorang di antara mereka mempunyai emas segunung Uhud yang dia nafkahkan, maka Allah tidak bakal menerimanya sebelum dia beriman kepada takdir. Nah, ini adalah yang harus dijalankan oleh yang maha halus. Ya, maka perlu engkau ketahui bahwa musibah yang menimpa kamu tidak akan hilang darimu. Dan sesuatu yang mesti terlepas darimu tidak akan dapat memberimu musibah. Dan jika engkau mati dengan keyakinan seperti itu, pasti engkau akan masuk neraka. Nah ini juga masih berbicara tentang level 1 dan level 2. Level kita sudah tidak berbicara ini lagi. Kita hanya melihat bahwa semua harus terjadi. Ya, semua harus terjadi. Ya. Nah ini dia. Pada level 1 setelah marifatullah, orang berpendapat bahwa takdir adalah segala sesuatu yang sudah dituliskan di lauhul mahfud yang pasti akan terjadi. Kita atau ciptaan wajib mengikutinya. Ya, tetapi karena kita sudah tidak wujud, ya, yang sebenarnya adalah segala perbuatan di lauhul mahfud itu adalah dilaksanakan oleh yang maha halus. Itu bedanya. Ya, kita sudah tidak wujud. Ya, semuanya dilakukan oleh yang maha halus saja sudah. Ya, tidak ada cerita lagi. Kita beriman dengan takdir atau tidak, ya ada yang beriman atau tidak, kita lihat itu masih adalah maha halus yang melakukan itu. Ada yang di maha halus menyamar menjadi orang yang beriman, ada maha halus menyamar menjadi orang yang tidak beriman. Nah itu dia, ya maka sesungguhnya rencanaku aman dan teguh. Artinya apa? Inilah yang harus dilakukan oleh yang maha halus. Tidak akan terjadi perubahan kecuali yang maha halus yang merubahnya sesuai dengan segala rencana lauhul mahfud. Misalnya kulit orang Indonesia atau orang Melayu itu biasanya adalah sawo matang, ya. Kalau saya agak putih-putih sedikit lah, ya. Tentu tak akan berubah kulit itu menjadi kulit orang bule, ya. Kalau tidak ada
rencana atau lahul mahfud yang berkata begitu, dan tentu yang Maha Halus juga tidak akan melakukan perubahan-perubahan itu, ya. Maka disinilah kita baru bisa berkata bahwa sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah, ya. Ini dia sunnah Allah akan dijalankan oleh yang Maha Halus, sehingga semua yang terjadi patuh dengan ketat terhadap apa yang harus terjadi yang telah ditetapkan di dalam kitab Lahul Mahfuz tadi atau kitab induk desain. Ini dikatakan bahwa kita tidak wujud karena kita hanya manifestasi. Gerak, kata-kata, inspirasi berasal dari yang Maha Halus. Jadi saya berbicara pun kepada sahabat pendengar semua, itu juga adalah Maha Halus saja sebenarnya yang sedang bermanifestasi, ya. Maka kitab takdir itulah yang menjamin, ya. Kitab Lahul Mahfuz desain itulah yang menjamin bahwa telur ayam tidak akan menetaskan anak itik. Nah, itu dia. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat di dalam kitab yang nyata atau Lahul Mahfuz. Artinya semua sudah direncanakan, tidak ada yang tidak direncanakan, ya. Itu yang pertama yang harus kita kepatuhan ketat itu, ya. Semua sudah direncanakan, tidak ada yang tidak direncanakan, tidak ada perubahan. Setiap perubahan di dalam rencana itu pun sudah tercantum bagaimana perubahannya dan bagaimana urutan-urutan dari kejadian dan perubahan itu sudah tercantum di dalam kitab induk itu. Maha Halus patuh 100% pada apa yang sudah direncanakan itu. Ciptaan hanya kamuflase, ya, atau fata morgana saja dari yang Maha Halus yang sedang berlakon atau bermain sandiwara ilahi. Barulah kita paham sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Ini adalah tentang yang Maha Halus, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ini adalah yang Maha Halus, ya, yang Maha Halus semua itu, ya. Jadi kepunyaan Allah artinya adalah yang Maha Halus yang melakukan. Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, itu yang Maha Halus. Karena kajian kita sekarang adalah sedang berfokus kepada yang Maha Halus. Jadi bukan Allah, ya, Allah yang kita bahas, tidak, yang Maha Halus. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Tuhan. Artinya ini di tangan yang Maha Halus, ya. Katakanlah semuanya dari Allah atau yang Maha Halus. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun, ya. Nah, ini Maha Halus berkata kepada yang Maha Halus yang lain, ya, atau penzahiran yang lain, ya. Semuanya dari Allah. Mengapa orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Nah, ini dia. Nah, apa yang di langit dan yang di bumi senantiasa meminta kepadanya. Kepadanya ini artinya adalah kepada yang Maha Halus. Setiap waktu dia berada dalam kesibukan. Nah, itu, ya. Maka ketika kita berjalan, makan, tidur, bekerja, semua berperilaku atau kelalaian atau rajin dan sebagainya, semua dijalankan oleh yang Maha Halus. Maha Haluslah selalu bersama dengan segala kejadian dan urusan. Maka dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dialah yang Maha Halus lagi Maha mengetahui, ya. Maka di sini dikatakan juga, sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha sadar atau mengetahui. Sesungguhnya dia Maha mencakup, meliputi segala sesuatu. Ini adalah yang Maha Halus juga ini, ya. Karena yang mencakup segala sesuatu itu hanya Maha Halus saja. Sedangkan Maha Besar tentu tidak, ya. Maha Besar di luar itu, ya. Dia mengisi dan mencakup, meliputi setiap ruang dan materi atau materi. Ini juga berbicara tentang yang Maha Halus.
Jadi zat adalah manifestasi dari yang maha halus. Setiap bagian dari zat adalah manifestasi dari yang maha halus yang berbentuk zat. Dan zat pun yang notabene adalah yang maha halus yang sudah berbentuk bermanifestasi kembali menjadi ciptaan. Jadi semua ciptaan dan zat itu sebenarnya adalah manifestasi dari yang maha halus dalam bentuk zat dan ciptaan. Kembali diulang-ulang ini supaya apa? Supaya sahabat-sahabat semua bisa paham bahwa fokus kita tidak lagi kepada sifat, tidak lagi kepada hakikat atau zat, tetapi kepada yang maha halus. Kemanapun mata kita memandang, itu ada yang maha halus. Kemanapun kita melihat berbagai aktivitas, apakah itu peperangan, apakah itu keributan, apakah itu kedamaian dan sebagainya, itu adalah aktivitas yang maha halus saja sebenarnya. Ya. Oleh sebab itu pantaslah dikatakan bahwa kamu tidak dapat melarikan diri dari Allah. Bagaimana mau melarikan diri? Ya, maha halus tidak bisa terpisah dengan yang maha besar, tidak bisa. Ya, tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah apapun yang di langit dan di bumi. Ya tentu, ya yang maha halus tidak bisa lepas dari yang maha besar. Ya. Lalu barulah kita paham ada pertanyaan begini. Begitu kita melihat sebuah sapu tangan, ya, sapu tangan apa yang kita lihat? Yang bertanya, kamu masih bisa melihat sapu tangan dan benangnya, tetapi apakah kamu bisa melihat kapas yang meliputinya? Ini dia. Ya, karena orang yang sudah marifat hanya akan melihat kepada kapas saja. Ya, kapas saja yang dilihat, yang maha halus saja, ekor gajah saja yang dilihat. Jadi kesimpulannya adalah sumber dari kepatuhan itu adalah pertama yang maha halus, ya, yang maha halus bercahaya kemudian menjadi ciptaan dengan kun, ya, kemudian sumber dan kuasa pergerakan berada pada yang maha halus. Kemudian takdir, maka yang maha halus menjalankan semuanya dalam bentuk manifestasi, ya, ciptaan. Nah, inilah satu rangkaian utuh dari yang bisa insya Allah merangkaikan level 1 dengan level 1 dan 2 dengan level 3. Ya, sehingga kita paham bahwa nanti begitu kita di level 3, kita tinggalkan yang disebut dengan zat dan sifat. Ya, tapi bukan kita tinggalkan untuk apa? Untuk yang baru-baru tetap harus belajar mulai dari yang 1. Kalau dari yang 3 langsung belajar di sini nih, ya, di pelajaran tentang Allah 1A, 1B, ya, kemudian lanjut nanti ke 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Kalau itu langsung di situ, maka insya Allah banyak yang akan bingung nanti. Ya, maka saran saya bagi sahabat-sahabat yang ingin mengenal level 3 ini, turunlah sejenak, ya, lihatlah pelajaran yang level pertama, yaitu tentang apa? Tentang ma'rifatullah, tentang sejarah ma'rifatullah, tentang ma'rifatullah itu sendiri, bagaimana pembukaannya, bagaimana kuncinya, ya, apa yang terjadi dengan yang maha halus di situ, ya, bagaimana dengan zat, bagaimana dengan lauhul mahfud, bagaimana dia yang zahir dan yang batin, semuanya di level 1. Bagaimana nanti dia berafal, ya, bagaimana dia berkehendak, bagaimana dia membuat ketetapan. Nah, itu ada di level kedua, ya. Sehingga kita nanti dan juga berkuasa, ya. Sehingga kita nanti bisa ridho dan Islam terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Patuh, ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu tidak lupa dengan ibadah. Dengan yang ketiga, level 3 ini insya Allah, ya, lebih mudah Bapak nanti untuk menjadi apa? Untuk menjadi lembut. Ya, kenapa? Kita tidak melihat lagi semua perbedaan. Tidak ada perbedaan sudah. Yang kita lihat apa? Maha halus yang sedang melakukan aktivitas. Di situ enaknya nanti. Dan juga kemanapun memandang, kita akan menjadi orang yang ihsan. Ya, kemanapun juga memandang, yang terlihat adalah yang maha halus saja. Inilah dulu yang waktu pelajaran di level 2, Pak Ustadz Hussein, guru kita, pernah mengatakan bahwa orang yang sudah ma'rifat akan selalu hanya memandang yang ma'rifat saja atau yang maha halus saja. Waktu itu saya masih bingung bagaimana caranya.
ya. Nah, ternyata ilmu yang disampaikan oleh beliau sekarang ini adalah melewati yang disampaikan sebelum-sebelumnya, ya. Mungkin malah melewati lagi apa-apa yang sudah disampaikan oleh apa namanya Arbilah yang pertama, yaitu Imam Al-Ghazali, ya. Apabila engkau mengenal dirimu dan mengenal Tuhanmu, engkau akan tahu bahwa engkau tidak wujud, ya. Nah, itu sudah paham kita dari awal dulu, tapi kita perlahan-lahan ternyata dibawa ke sana, ya. Sampai level kedua kita masih dibawa untuk menyerahkan apa namanya tindakan atau perbuatan kita terhadap takdir Allah. Kita meniadakan perbuatan kita. Tapi sekarang meniadakan diri kita, ya, dengan menafikan semua yang ada hanya yang mahalus. Jadi ada tingkatan-tingkatan begitu. Bagi sahabat-sahabat, sekali lagi, bagi sahabat yang ingin mendalami ilmu ini, jangan mulai dari yang sekarang. Jangan mulai. Kalau bagi yang sudah lewat level 1 dan 2 dan tidak bingung lagi. Bingung itu maksudnya apa? Tidak bingung lagi tentang zikrullah. Bagaimana dengan zikrullah? Caranya gimana? Kok saya nggak bisa? Ya, itu masih belum namanya. Ya. Kemudian bagaimana? Bagaimana merubah nasib? Bagaimana dengan takdir? Kalau itu masih pertanyaan-pertanyaan, itu artinya apa? Masih belum layak untuk masuk ke level 3 ini. Begitu juga dengan ibadah. Kalau ibadahnya masih menjadi sesuatu yang beban, ya, tidak menjadi sesuatu yang apa ya, yang membuat kita riang gembira, ya, maka bertahanlah dulu di level 1 dan 2. Level 3 ini khusus, ya, khusus untuk orang-orang yang sudah tidak ada keraguan, tidak ada bingung lagi dengan level 1 dan level 2, ya. Mudah-mudahan dengan gambaran ini bisa mengantarkan sahabat-sahabat semua nanti pada pengenalan tentang Allah yang kedua. Sampai di sini selesai saya sampaikan tentang Allah 1C. Ini adalah bagian terakhir dari bagian yang pertama, yang sengaja saya bagi menjadi 3. Supaya apa? Supaya sahabat-sahabat bisa dengan smooth, ya, beralih dari level 1 dan 2 menjadi level 3, 4, dan 5 nanti. Demikian Bang Bayu, 1 jam kurang 5 menit selesai saya sampaikan materi atau syarahan tentang Allah yang 1C ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.